Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah, akan dibacakan terlebih dahulu warta gereja sebagai berikut. Sakramen Baptis. Akan dilayankan sakramen baptis atas diri anak Kuenara Emanuela Devora, putri Bapak Ibu Handi Yunanto, dari Karangwarulor, wilayah 8. Besok pada ibadah Minggu, tanggal 27 November 2022, pukul 8. Demikian warta gereja untuk menjadikan periksa. Yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini ialah Pendeta Eko Iswanto, pelayanan tukar mimbar Klasis Yogyakarta Barat dari GKJ Medari. Mari kita memasuki ibadah ini dengan mempersiapkan diri, hati dan batin kita di dalam keheningan. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah minggu saat ini dengan bersama-sama berdiri, menyanyikan KJ 2, 1 sampai dengan 3. Suci, suci, suci. Dibagi
kini dan selamanya. Dan saudari-saudara yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini adalah Dialah Pendamaian Kita. Karena itu mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 219, bait 1 dan 2 bersama-sama kita mengangkat tembang kepadanya. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Dipersilakan.
Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan kepada kita dalam Roma 5 ayat 11 yang demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanggupi berita anugerah yang tadi telah kita terima dengan bersama-sama menyatakan nyanyian syukur kesanggupan. Datanglah ya sumber rahmat, itu cuma 240A, bait 1 sampai 3. Ajaranmu madai
Saudari-saudara, ibu bapak dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa di dalam pujian. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus agar firman yang nanti akan kita dengar bersama dan renungkan sungguh merasuk dalam hati kita. Sabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan 1 akan dibacakan dari kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menanggapi dengan Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 46. Saya akan membacakan ayat yang tercetak keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan semesta alam menyertai kita. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Diamlah dan ketahuilah
bahwa akulah Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Yakub. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Di Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Ini firman-Nya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu mengujar dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sarapan sedaya? Dereng ya apa-apa nggih mengke sarapan ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Gereja Jatimulyo. Saya kembali diperkenankan melayani tempat ini. Ya sepertinya sudah lama saya tidak melayani tempat ini. Ketoknya zaman semono iki ono mic nang gini-gini. Jadi begitu pindah hari ini perasaan wis tak on ke jebul saya neng mute mau. Jadi ramuni. Nah Bapak saudara, saya tadi nyiapin slide ya, bisa minta tolong ditampilkan. Next. Bapak Ibu, ini kita sekarang ini mau sejenak melihat tentang siklus liturgi kita gitu ya. Nah kita itu, saya hop nggih, pun dikemon. Nah di situ kita bisa melihat bahwa di antara bulan November dan Desember, di sekitar akhir November itu, kita menutup tahun liturgi ini dengan perayaan Minggu Kristus Raja. Copot maskerin untuk betul nih. Embun ngabe, macetoy rupane. Jadi kita menutup dengan Minggu Kristus Raja dan temanya adalah Dialah pendamaian kita. Iki ngepasi gitu. Napa pelayanan terjemahan kudus regulernya Jatimulyo itu Januari? Kok Januari? Apa iki? November. Oke. Nah, ngepasi juga gitu ya. Artinya di gereja ini di bulan November adalah pelayanan perjamuan kudus reguler. Nanti kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus
sebagai tanda dari pendamaian Allah itu, yaitu tubuh dan darah Kristus. Jadi minggu ini sampai Setu gitu ya, kita itu bersama-sama menghayati akhir tahun liturgi. Nah, jadi sesuk malam minggu niku lelekan tutup tahun. Gitu. Lelekan tutup tahun, nah terus minggunya tanggal 27 itu Advent gitu ya. Nah kalau kita lelekan tutup tahun itu kan biasanya ada perasaan-perasaan seneng gitu ya, wis arep menutup 1 tahun, kemudian akan masuk ke tahun yang baru begitu. Nah, nek tutupan tahun liturgi iki rasane perasaan jenengan terus pundi? Biasa mawon apa ngono? Atau ada sesuatu yang bahwa bagaimana gereja kita menghayati setahun liturgi ini dengan setiap tidak hanya program tentunya, spiritualitas yang mau diusung selama 1 tahun ini. Dan ini menurut saya sangat luar biasa di akhir tahun liturgi, Minggu Kristus Raja, Kristus yang kita sembah, temanya dialah pendamaian kita. Jadi kemaharajaan Yesus itu, kemaharajaan Kristus itu adalah perdamaian. Next. Saya hanya akan mengajak kita untuk merenungkan 2 hal saja. Yang pertama, bahwa ketika panjenengan itu percaya, dengan menyembah, memuliakan Tuhan, tidak bisa tidak, harus dilakukan dengan cara mengusahakan perdamaian. Jadi kalau panjenengan ini sejak berpuluh-puluh tahun sudah percaya kepada Kristus, dengan menyembah Kristus, ya, dengan memuliakan Kristus dalam hidupmu, iso dilakoni gur dengan cara membawa damai. Walaupun panjenengan ini orang Kristen, jenengan sudah lama percaya kepada Yesus, jenengan terlibat dalam pelayanan, wah jenengan nek nggo gereja kira hitungan, tapi kalau panjenengan tidak membawa damai, kalau jenengan malah membawa permusuhan, kalau panjenengan tidak mau memulihkan relasi, maka sebenarnya omong kosong. Tidak hanya jenengan, saya juga. Pertama itu, percaya pada Yesus berarti membawa damai. Menyembah Yesus berarti mengusahakan damai. Memuliakan Yesus dilakukan dengan cara membawa damai dalam kehidupan kita. Siapa yang di sini masih masih terlibat dalam pertengkaran, permusuhan, jotaan, nengan, tidak ada. Siapa yang rukun karo sedulure? Sapa sing rukun karo wong tuane, ora rukun karo brayate, ora rukun karo tanggane. Sapa sing sengit-sengitan karo koncone ning kantor? Sapa? Ora ono. Tidak ada. Hidup jenengan damai, ora ono permusuhan, tidak ada sama sekali. Aman. Nane. Tekoni nang gereja ngapusi, nang gereja ngapusi meneh ra nang gereja itu. Minggu Kristus Raja. Ini kita belajar bahwa dia adalah pendamaian kita. Kemaharajaan Yesus ada di dalam upaya Allah melalui Yesus untuk mewujudkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali memeriksa setiap segi kehidupan bergereja kita, bahkan kehidupan kita keseharian. Apakah semuanya itu sungguh kita hayati dan kita perjuangkan untuk membawa damai atau tidak? Kita periksa lagi pencapaian kita. Pencapaian di tengah keluarga, pencapaian di tengah gereja. Kalau semua pencapaian itu tidak bermuara pada terwujudnya damai sejahtera, kita harus bisa berani mengatakan bahwa ya wasina dhewe urung berhasil. Sebenarnya kita belum mampu mengerjakan apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan untuk kita. Ketika di akhir tahun liturgi ini kita menghayati bahwa Yesus yang adalah Raja itu berdamai. Karya terbesarnya adalah karya pendamaian. Lalu kita tidak terlibat di dalam karya pendamaian itu, maka seharusnya kita malu dan bertanya, apakah saya sungguh percaya pada Yesus? Apakah saya sungguh menyembah Yesus? Apakah saya sungguh memuliakan Yesus? Jadi itu yang pertama untuk kita renungkan bersama Ibu Bapak Saudara. Kalau Mazmur tadi mengatakan bahwa ya walaupun mungkin di teks-teks lain seolah-olah Allah ini memerintahkan peperangan, seolah-olah gitu ya. Tetapi paling tidak di Mazmur 46 tadi kita bisa bersama-sama melihat di ayat yang ke-9-10, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi,
yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Jadi kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, meskipun bangsa Israel harus mengalami dinamika macam-macam, tetapi ujungnya adalah yang dikehendaki Tuhan, damai sejahtera. Yang dikehendaki Tuhan adalah shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera, relasi yang utuh. Shalom itu adalah sebuah tidak hanya perasaan yang damai, tapi dalam kehidupan sehari-hari sungguh merasa damai. Karena satu sama lain saling memperhatikan dan saling menolong. Nah, sekarang yang kedua. Nah, siapa yang tahu mantra ini, Bapak Ibu? Sing kuwi mburi dhewe engko sik. Ini yang sebelah kiri ini siapa yang tahu mantra ini? Tidak ada yang tahu semua. Hanya saya yang tahu. Saya akan coba membacakan mantra ini untuk Bapak Ibu saudara. Sun matek ajiku, ajiku macan rembes. Wes sewes, godane radi rewes. Wok ketekur, sing gondrong ndang dicukur, sing gatel do dikukur. Wok ketekur. Ini mantra ini di mana? Mantra ini itu kalau jenengan baca, ada namanya film sitkom ya, situasi komedi. Namanya Bakar Production, Kampung Riwil yang di Solo itu. Nah itu tuh ada mereka di salah satu episodenya itu mencoba mencari ilmu baru, kesaktian baru, kekuatan baru. Dan mantranya ngeten niki. Sun matek ajiku, ajiku macan rembes. Nah, macan kok rembes itu? Hewes, godane radi rewes. Wok ketekur, ini suara manuk deruk itu. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat ini, sekarang ini orang seringkali melihat bahwa apa yang bisa kita jadikan andalan itu. Nah, di film itu yang diandalkan mantra. Nah, saya mau mengajak kita melihat Lukas 23:34. Ini arek mantra-mantra ini mantra yang luar biasa ketika kita dikecewakan, ketika kita menolong malah dirugikan, ketika kita nulung malah kepentung, ketika kita membantu orang-orang yang tidak tahu diri, ketika kita sudah bekerja keras tapi tidak dianggap. Doa Yesus sendiri ketika dia sedang berkarya untuk banyak orang tapi orang banyak itu tidak sadar dan orang banyak itu bukan hanya tidak menghargai tetapi malah menghina, melecehkan apa yang dikerjakan Yesus. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mengajak kita ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dan kita menghayati bahwa pengampunan itu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh orang percaya. Jadi ini awake dhewe niku dianggap kalau jenengan tuh kita tuh punya kesaktian, punya kehebatan yaitu dengan cara memberikan pengampunan. Jadi pengampunan itu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh gereja. Kekuatan terbesar yang dimiliki gereja itu dudu duit gitu. Dudu iso berdebat, dudu ngerti soal teologi sing daki-daki gitu. Dudu gawe program sing dilem. Kekuatan terbesar itu adalah seperti Allah yang tidak lelah sejak awal dunia. Perbaiki relasinya dengan dunia. Kita untuk bisa meneladan Allah yang terus mengambil inisiatif untuk memperbaiki relasi, terus mengambil inisiatif untuk mengusahakan damai. Dan kekuatan terbesar kita adalah bukan harta benda, jabatan kita, kepandaian kita, kelihayan kita, tetapi kekuatan terbesar kita adalah pengampunan. Amin. Jadi kalau panjenengan itu meskipun jenengan disalahi, jenengan dirugikan, dikecewakan, jenengan dan saya diajak untuk bisa mengambil inisiatif mengampuni. Meskipun orang lain yang bersalah kepada kita. Meskipun kita yang dirugikan, kita yang dicurangi, kita yang diapusi, kita yang dizolimi. Begitu juga Tuhan. Ya diapusi menungso, dizolimi, ya diapusi arwah ede barang.
Kita sering mengatakan, Tuhan tolong kabulkan doa saya. Kalau Tuhan kabulkan doa saya, setelah ini saya akan jadi anak baik, gitu kan? Ini nek donga jenengan kabul, apakah jenengan jadi anak baik? Ya ora juga kan? Kita juga sering membohongi, mengakali Tuhan, tetapi dia terus saja ada bagi kita sebagai Allah yang baik, Allah yang mengampuni. Jadi, kalaupun Anda dirugikan, kalaupun jenengan yang disalahi, jenengan sing dapusi, tetap ambil inisiatif untuk bisa mengampuni. Bahkan kalau misalnya jenengan anak-anak muda yang apa istilahnya sakit karo pacarmu, yang perlu jenengan lakukan adalah jenengan juga bisa memberikan pengampunan supaya jenengan tidak tersandra, terjerat oleh sakit hati, oleh kecewa, oleh lagu-lagu yang lagi ngetren. Dadi payung nalika udane teka, Mas perlu dingerteni, tetek ati wis kaya ora ngerti ibumu ora tahu ngersula ngadepi polahmu. Ada semacam semangat untuk menanggung apa ya? Menanggung rasa sakit, menanggung rasa kecewa, menanggung setiap hal yang tidak baik. Kekuatan macam itu yang diharapkan ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua hal itu saja yang saja untuk kita renungkan bersama. Satu, percaya, menyembah, memuliakan Yesus hanya bisa dilakukan dengan cara mengusahakan damai. Saya nggak peduli dengan siapapun, dan saya juga nggak peduli siapapun diri saya ini. Kalau kita tidak membawa damai, kalau kita malah membawa permusuhan, setinggi apapun pencapaian kita, ora ono gunanya. Kalau pendeta jenengan ini kuliah perdamaian, ya sip. Pak kuliah perdamaian ya. Mengupayakan perdamaian. Allah di dalam Kristus adalah Allah yang mendamaikan, maka percaya, menyembah, memuliakannya hanya bisa dilakukan dengan cara damai. Nah enggak, ya enggak ada gunanya. Yang kedua, mari jadikan pengampunan sebagai kekuatan terbesar kita. Ya, yang lain-lainnya sih perlu juga sih ya, duit, kemampuan manajerial, komunitas, persekutuan, talenta apapun itu perlu sebenarnya. Tapi kekuatan terbesarnya bukan di situ. Kekuatan terbesarnya adalah ketika kita bisa terus mengerjakan kasih, salah satu dimensi yang paling penting adalah pengampunan. Bagaimana Yesus yang pada waktu itu mengampuni setiap orang yang tidak hanya bersalah, namun tidak tahu diri, seperti juga kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya, kita menyembah, kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita di Minggu Kristus Raja semesta alam ini. Bawa damai. Ambil inisiatif, ambil prakarsa untuk berdamai. Tidak peduli seperti apapun kondisinya, panjenengan dan saya dipanggil untuk mengambil inisiatif berdamai dengan siapapun, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, tetanggamu, teman kerjamu. Kalau ada relasi yang sekiranya buruk, ada mangkel, gondok, nengati, ono ketersinggungan, wah aku seratrimo romongane mbiyen, wah aku lagi menderita malah disyukurke, wah dek ora peduli aku. Ketika masih ada perasaan-perasaan itu, hari ini di Minggu Kristus Raja semesta alam, punyalah tekad, ambillah inisiatif untuk menyelesaikan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kiranya perjamuan kudus nanti menguatkan kita. Dengan nampi sakramen bujono, roti dan anggur, menjadi tanda bagaimana cara Allah berdamai dengan kita. Mosok awake dhewe ora gelem rukun karo pepodo. Mau? Tidak mau? Terserah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah,
Engkau mengajar kami tentang karya kasih-Mu. Terima kasih Engkau tidak pernah lelah mengambil inisiatif berprakarsa untuk berdamai dengan kami, berdamai dengan dunia ini. Mampukan kami untuk terlibat dalam karya pendamaian-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk juga memiliki semangat untuk mengambil inisiatif berdamai. Mampukan kami untuk memulihkan relasi. Terima kasih Engkau mengampuni kami dan mampukan kami juga mengampuni dan berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Allah sumber pendamaian dan mampukan kami untuk terlibat dalam karya pendamaian-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus Tuhan Juru Selamat kami, sumber damai sejahtera kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diwartakan di Warta Jumat, pada saat ini kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman kita. Sakramen perjamuan kudus bagaimana dinyatakan oleh Tuhan adalah tanda dari pemeliharaan iman yang dilakukan Allah sendiri untuk kita semua. Sakramen perjamuan kudus didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjelang Tuhan Yesus disalib, Dia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Lalu Tuhan memberikan roti itu kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu Ia mengambil cawan, Ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada satu, yaitu kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah, yang juga berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat di dalam perjanjian keselamatan. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita menerima sakramen perjamuan dari Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami berterima kasih ya Allah karena di tengah-tengah pelanggaran kami, dosa kami, kesalahan kami, sikap kami yang tidak tahu diri, Engkau tidak pernah lelah mengasihi, memberkati, bahkan memelihara iman kami. Engkau berinisiatif untuk terus berdamai, memperbaiki relasi antara kami dan Engkau ya Allah. Kami bersyukur Engkau mengundang kami dalam meja perjamuan, maka biarlah kami boleh menghayati kasih dan juga pendamaian dari Tuhan, dan mampukan kami untuk membawa semangat kasih dan pendamaian itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menerima undangan-Mu untuk masuk dalam perjamuan kudus ini ya Allah, dan biarlah ini menjadi berkat kekuatan untuk kami. Demikian juga untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa menghayati kasih-Mu seiring berjalannya waktu dan tumbuh kembang usia mereka. Mereka semakin bisa melihat karya kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima undangan-Mu untuk masuk dalam sakramen perjamuan ini ya Allah. Layakkanlah kami semua dalam nama Kristus, Tuhan Juru Selamat dan sumber pendamaian kami. Amin. Semua yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan kita bertanya pada diri kita sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah?
Mari bersama-sama kita menghayati kasih dan rahmat Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 170, bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Mari sama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber pendamai yang telah berkorban dan menyelamatkan kita. Kita mengarahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecahkan ini adalah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah diserahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Mari terimalah dan makanlah serta yakin dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diserahkan menjadi korban untuk keselamatan kita.
kasih. Jangan sudah. Mari bersama-sama kita angkat roti kita masing-masing. Kita yakin dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk keselamatan kita. Kita makan bersama-sama dan menghayati tubuh Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Mari kita makan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur yang tercurah dalam cawan ini adalah tanda dari darah Tuhan Yesus yang juga tercurah untuk menebus dosa kita, membasuh pelanggaran kita dan mengantarkan kita pada kehidupan kekal. Maka mari terima dan minumlah anggur ini, yakin dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah menyucikanmu dan mengantarkanmu pada kehidupan kekal.
Tersembelih? Ampun. Sampun cekap? Oke. Boleh mboten? Ampun. Oke. Pun, oke. Bersama-sama kita angkat anggur kita. Kita yakin dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk menyucikan kita dari dosa dan pelanggaran dan mengantar kita pada hidup kekal. Mari kita minum bersama.
Ibu bapak, saudara, anak-anak semua, mari kita bersyukur dan kita memuliakan Tuhan dengan kita mengucapkan dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ini ya. Oke. Kepala yang berdarah. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya yang diambilkan dari Matius 5 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Haleluya.
Semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama akan bersyukur dalam doa, karena dalam ibadah saat ini kita diberi kesempatan mengaturkan persembahan pada Tuhan, dan kita juga akan sama-sama mengaturkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih ya Allah, Engkau memberi kesempatan pada kami untuk mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami wujud nyatakan dengan kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau menerima, menguduskan persembahan yang kami kumpulkan, sehingga dengan perkenan-Mu persembahan ini bisa menjadi alat untuk kemuliaan-Mu melalui segenap penata layanan yang dikerjakan oleh GKJ Jatimulyo. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang mengelola persembahan ini, berilah hikmat-Mu agar mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Dan berkatilah juga kami semua, sehingga dari hari ke hari kami semakin mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami kiranya bisa kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Allah. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan rezeki, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan kasih kekeluargaan, Engkau memberikan pertolongan yang kami rasakan dalam keseharian kami. Engkau memberikan semangat dan pengharapan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga itu menguatkan hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Allah. Ya Bapak, kami juga sekarang ini bersatu hati bersyafaat untuk saudara-saudari kami dalam gumul juang mereka dalam setiap upaya dan harapan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang berjuang untuk memulihkan kesehatan mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang dalam proses pemulihan, kami berdoa untuk mereka semua. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Daliem Sukardi, Ibu Sugiyati Langkir, Ibu Sumarno Tohar, Bapak Martadi, Ibu Sukini Suparno, Bu Rukmini, Bapak Ilham Silalahi, Bapak Joko, Ibu Sila Harsita, Ibu Sujirah Kadir, Bapak Supono Warsito, dan mungkin ada saudara-saudari kami yang lain yang sakit juga, yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap upaya mereka bersama dengan keluarga. Tolonglah, jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka dari sakit yang mereka derita. Demikian juga untuk para orang tua kami yang dalam lemah fisik, dalam usianya yang agung, usia banyak pemberian Tuhan, usia yang menunjukkan kasih rahmat-Mu para adioswa. Secara khusus untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, Ibu Latu Parisa, Ibu Yesaminah, Bapak Suratman, Bu Sastro Suwarno, Bapak Darsono dan Ibu Darsono, Bapak Wasito, dan juga setiap orang tua kami, para warga Diuswo GKJ Jatimulyo. Berkatilah mereka dalam kondisi mereka masing-masing, biarlah mereka boleh tetap merasakan damai sejahtera, semangat dan sukacita di usia-usia senjanya. Biarlah mereka juga tetap sehat, kuat. Biarlah mereka juga boleh menjadi teladan untuk setiap anak cucu, setiap kami semua, generasi yang lebih muda. Tuhan kiranya juga memberkati setiap saudara-saudari kami semua dalam upaya dan perjuangan mereka. Kami berdoa untuk kami semua dalam bekerja, biarlah kami boleh bekerja dengan tekun, dan biarlah kami boleh mendapatkan berkat dan juga siap menjadi berkat untuk saudara-saudari kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berjuang untuk menyelesaikan studi mereka, berkati, berikan semangat, berikan kemampuan, berikan ketekunan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan setiap tes, ujian, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Tuhan kiranya menyertai mereka, memberikan semangat pada mereka untuk menyelesaikan setiap tahapan studi mereka. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang berjuang untuk pemulihan ekonomi, untuk pemulihan relasi, untuk menata hidup menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kami serahkan juga saudara-saudari kami yang berjuang untuk bisa menemukan pasangan yang sepadan, teman yang sepadan, dan jodoh mereka. Kami berdoa untuk setiap upaya dari saudara-saudari kami semua. Berkatilah setiap upaya mereka, dan biarlah dalam setiap perjuangan mereka, mereka boleh menemukan kehendak Tuhan dan mengikutinya. Kami berdoa untuk keluarga kami, biarlah hidup dalam kasih dan kerukunan. Demikian juga gereja milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami, GKJ Jatimulyo. Biarlah Tuhan memberkati sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan boleh menjadi dasar dari setiap aktivitas kami di gereja ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Saderi dan keluarga. Demikian juga Kau berkati Bu Pendeta Septianingsih dengan keluarganya, juga Bu Pendeta Murtidi dengan keluarganya, seluruh majelis dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati keluarga Bu Hirmas Marijan, dan Tuhan berkati seluruh keluarga dari
GKJ Jatimulyo, setiap aktivis, pengurus komisi, tim kepanitiaan. Tuhan kiranya juga memberkati seluruh jemaatmu tanpa terkecuali. Biarlah melalui setiap peran kami masing-masing, gereja ini boleh bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan tugas panggilan darimu, bersaksi dan memelihara iman, sehingga kami sungguh bisa menyatakan kasih kemurahan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya hikmat-Mu menuntun para pemerintah di setiap tingkatannya, agar setiap hal yang mereka putuskan, mereka tentukan boleh berdampak bagi masyarakat banyak. Kiranya Tuhan juga memberkati perdamaian dunia ini. Tuhan kiranya Engkau menggerakkan semakin banyak hati dari para pemimpin negara dan bangsa di dunia ini untuk mengarahkan diri pada panggilan-Mu, mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan kesejahteraan bersama, mengatasi setiap kepentingan dan keinginan, kebutuhan setiap negara. Mampukan kami yang lemah terbatas ini ya Allah, agar kami juga terus bisa menjadi agen-agen perdamaian dan duta-duta cinta-Mu di mana Engkau menempatkan kami. Ya Bapa, kami sekarang ini juga datang kepadamu, kami mengaturkan segenap rasa syukur, doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam hati kami masing-masing. Demikian doa syukur dan permohonan kami, ya Allah, sungguh terpuji nama-Mu Tuhan kami, dan perkenankan kami saat ini berdoa kepadamu dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama-sama. Kami ajak untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, kini pulanglah dengan membawa damai Tuhan karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.